Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, para jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Yang telah membangunkan kita kembali setelah Allah menidurkan kita. Ya, makanya kita setelah bangun tidur bacanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita setelah mematikan kita. Karena tidur itu adalah kematian kecil yang sejatinya mengingatkan kita akan kematian yang sesungguhnya. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bernafas. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beraktivitas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengawali hari ini dengan bermunajat, ibadah, salat. Mudah-mudahan ini tanda keberkahan bagi kita semuanya. Karena Nabi SAW pernah bersabda mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku. Berkah itu artinya al-khairul katsir, ad-daim. Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Itu namanya barokah. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Kalau kita mengawali pagi kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini insyaallah taala tanda keberkahan bagi kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya dan barokahnya kepada kita semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang tanggal berapa? Dzulqa'dah ya. Dzulqa'dah. Tanggal berapa? Ya ini Juni baru hafal. Baik. 26 ya. Nah, 26 Dzulqa'dah. Yang itu artinya sebentar lagi kita akan ganti bulan, ya. Kita akan memulai lembaran baru di bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah adalah bulan yang istimewa. Bulan yang agung dan mulia. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan ilmu. Membahas tentang masalah Dzulhijjah ini. Supaya apa? Satu, tujuannya adalah agar kita semakin mengenalinya, mencintainya, dan memuliakannya. Karena kalau kita tidak mengenalinya,
bagaimana kita akan mencintainya, bagaimana kita akan memuliakannya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita ingin mencintainya, memuliakannya, maka hendaknya bagi kita mengenalinya dulu. Apa saja keutamaan-keutamaannya, apa saja kemuliaan-kemuliaannya. Yang kedua, tujuan kita membahas ini adalah supaya kita termotivasi, supaya kita semangat berlomba-lomba memanfaatkan momentum dan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Dzulhijjah ini dengan bersaing, berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu para ulama rahimahumullah taala, tatkala mereka mengetahui betapa mulianya bulan Dzulhijjah, akhirnya lihat bagaimana semangat para ulama dahulu dalam memuliakan bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi rahimahullah, kanu yu'adzimuna salasa asyarat. Adalah para ulama ussalaf dahulu mengagungkan 3 dari 10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Dan disebutkan bahwasanya Sa'id bin Jubair, salah seorang ulama tabi'in, muridnya sahabat Ibnu Abbas, apabila memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, maka beliau bersemangat dalam ibadah hingga tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Tujuan yang ketiga, kita mempelajari masalah Dzulhijjah ini adalah supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan, bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah butuh ilmu, bukan asal-asalan, bukan dengan hanya modal perasaan, ikut-ikutan, tidak. Tapi butuh ilmu yang dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Jangan sampai kita memasuki bulan Dzulhijjah semangat ibadah, tapi ibadahnya ngarang-ngarang sendiri. Hanya ikut-ikutan sehingga terjerumus di dalam kesalahan, praktek-praktek kebid'ahan dan lain sebagainya. Dahulu dikatakan oleh sahabat Abdullah, dikatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man abadallaha bila ilmin kana yufsidu aksara mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Jadi tujuan kita membahas masalah ini ada 3. Yang pertama, agar kita semakin mencintainya, memuliakannya, mengagungkannya. Yang kedua, agar kita termotivasi untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan yang ketiga, agar kita bisa beribadah berdasarkan cahaya ilmu, cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikan ini sebagai kaidah bagi kita, ma'asyiral muslimin, dalam kehidupan kita. Setiap kali kita mendekati musim-musim kebaikan, hendaknya bagi kita untuk mempersiapkan diri. Sebelum Ramadan misalkan, sangat penting bagi kita semuanya untuk mempersiapkan diri dengan bekal ilmu seputar Ramadan.
Ketika kita mau misalkan mau haji, persiapkan diri kita bekal ilmu tentang haji. Yang mau nikah misalkan, persiapkan diri kita bekal tentang ilmu pernikahan dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi sebelum musim-musim kebaikan, siapkan diri. Ini juga berlaku bagi para khotib, para ustadz, ketika akan menjelang Ramadan, ingatkan kepada masyarakat pembahasan tentang Ramadan. Ketika mau bulan Dzulhijjah, ingatkan tentang masalah Dzulhijjah. Karena satu, untuk murajaah, mengulang ilmu. Karena ilmu itu jika tidak diulang-ulang, lupa, hilang. Harus diulang-ulang. Yang kedua, karena orang apabila sudah mendekati dengan musim kebaikan, maka hati mereka terbuka, siap untuk menerima transfer ilmu yang disampaikan. Kita misalkan menjelang Dzulhijjah, bahas Dzulhijjah, cocok. Karena orang sudah terbuka untuk persiapan. Karena ini lagi dibutuhkan. Coba kalau misalkan bulan Dzulhijjah, bahas Ramadan misalkan. Saya suwi. Kok selak lali meneh misalkan. Kan itu. Maka penting bagi para ustadz, para khotib, untuk selalu mengingatkan menjelang musim-musim kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah. Ini yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Apa tujuan hidup saya? Untuk apa kita ada di panggung dunia? Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Jadikan ini visi misi hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah tidak menciptakan kita hanya sekedar untuk makan, minum, berfoya-foya, bersenang-senang, layaknya binatang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini adalah untuk mempersiapkan bekal setelah kematian. Karena kita semuanya harus sadar bahwa kita suatu saat nanti pasti akan meninggalkan dunia ini. Maka orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat akhirat, ingat kematian, dan mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Aktsaruhum dzikran lil mauti wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dahu." Orang beriman yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat akhirat, sering ingat akhirat, dan semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Ini orang paling cerdas. Siapa itu? Orang yang sering ingat kematian dan semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk bernafas,
selagi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan sisa umur usia kepada kita, maka mari kita optimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut mencabut nyawa kita. Karena finish ibadah bukan selesainya bulan Ramadan, bukan selesainya bulan Dzulhijjah, tetapi finish ibadah adalah kalau selesai jatah usia kita di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Al-maut, kematian. Ya, dengan kesepakatan para ulama. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah sampai ya kematian, ajal datang kepada kita. Dan ibadah itu luas. Jangan mempersempit makna ibadah. Ibadah itu cakupannya luas. Seperti disebutkan oleh sebagian ulama, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Ibadah adalah, kata beliau, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah mencakup semua ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ucapan maupun perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu namanya ibadah. Ngaji ilmu seperti ini ibadah apa tidak? Ibadah, karena ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ngaji ilmu agama, menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang memuji ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu dan memiliki ilmu. Orang berbuat baik kepada manusia, berakhlak yang mulia. Ibadah apa tidak? Ibadah. Ya, karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Ya, kita semuanya ingin masuk surga. Kita mesti tahu amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak mulia. Ini yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan yang kedua adalah akhlak yang mulia. Ya, berbuat baik kepada orang, tidak menyakiti orang, dan ramah, senyum ketika bertemu dengan orang. Ya, ini akhlak yang baik. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian waktu lebih afdal, lebih mulia daripada waktu yang lain. Allah menjadikan bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah
lebih istimewa daripada bulan-bulan yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Supaya kita memanfaatkan, mengoptimalkan kesempatan momentum tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita, jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Karena kita tidak pernah tahu apakah kesempatan tersebut akan terbuka lagi untuk kita atau enggak. Kita enggak pernah tahu kapan Allah SWT akan mencabut nyawa kita. Ya. Kita tidak boleh tertipu dengan usia kita. Apalagi kalau sudah mendekati 60, 70. Jangan tertipu. Berarti jatah umur kita sudah semakin dekat dengan ajal. A'maru ummati ma baina sittina was sab'in. Umur umatku itu antara 60 70. Itu pun bukan jaminan. Bisa jadi kita lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum jatah umur tersebut. Karena kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memanfaatkan momentum-momentum musim-musim kebaikan untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan. Dan setidaknya ada 3 hal penting yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah doa. Doa. Karena doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Semua kebaikan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menganugerahkan kepada sebagian hambanya. Oleh karenanya, kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada suatu amalan yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Maka banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa, Ustaz? Satu, doa supaya kita dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah ini. Kenapa? Karena betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita, guru kita yang tahun lalu bersama kita, namun kini sudah tiada. Lebih-lebih selama 2 tahun pandemi ini, banyak sekali kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita cinta. Maka itu adalah ibrah, pelajaran bagi kita. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kekuatan dan kemudahan untuk mengisi bulan Dzulhijjah dengan ketaatan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak juga orang dikasih kesempatan bertemu dengan bulan Dzulhijjah, tapi nyatanya masih bergelimang di dalam dosa, kelalaian. Tidak mengisinya dengan amal-amal kebajikan. Maka kita mohon kepada Allah SWT supaya dimudahkan, diberi kekuatan. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa penting. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku agar aku senantiasa berzikir kepadamu, mengingatmu, agar aku mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan agar aku bisa beribadah yang baik kepadamu. Jadi minta kekuatan sama Allah, minta kemudahan kepada Allah. Karena yang memudahkan kita, yang menggerakkan kita untuk ibadah kepada Allah SWT adalah Allah SWT. Tanpa pertolongan dari Allah, tanpa kemudahan dari Allah, kita nggak bakalan bisa beribadah.
Ya, tatkala kita mendengar suara adzan, hayya 'alas shalah, ayo menuju salat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kebahagiaan dunia akhirat. Kita dianjurkan menjawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengar panggilan hayya 'alas shalah, enggak datang juga ke masjid. Ya, walaupun mungkin rumahnya mungkin dekat sama masjid, ya. Corongnya mengarah ke rumahnya, dengar jelas, tapi belum tentu dia apa? Tergerak untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Berarti enggak dimudahkan oleh Allah SWT. Begitu juga banyak orang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, diberi bertemu dengan kesempatan bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Namun ya jarang juga yang tergerak beribadah kepada Allah SWT. Maka minta sama Allah SWT supaya kita diberi kemudahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang perlu kita persiapkan menyambut bulan mulia Dzulhijjah adalah ilmu. Ya, ilmu. Supaya apa? Supaya kita tadi mencintainya, memuliakannya, mengagungkannya. Ya, kita harus mengenal bulan Dzulhijjah ini apa saja keistimewaannya. Karena tak kenal maka tak sayang. Kita ya, kalau nggak ngerti tentang kemuliaan sesuatu, ya nggak memuliakannya. Orang nggak ngerti tentang betapa berharganya emas, dikasih emas, dibuang sama dia. Anak kecil misalkan, nggak ngerti tentang berharganya emas, mungkin dibuang sama dia. Ya. Tapi kalau dia ngerti bahwa itu adalah barang berharga, nah, akan dirawat baik-baik, disimpan, direbutkan. Yang kedua, supaya kita termotivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, di dalam kebaikan. Ya. Yang ketiga adalah agar kita bisa beribadah itu dengan tuntunan Rasulullah. Makanya dalam haji Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum, contohlah tata cara manasik hajiku. Dan kita tidak mungkin mencontoh tata cara manasik Rasulullah kalau nggak belajar ilmu agama. Sebagaimana halnya sholat. Rasulullah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Mungkinkah kita bisa sholat sesuai sunnah Nabi kalau kita nggak mempelajari hadis-hadis Nabi tentang sholat? Nggak mungkin. Maka ya kuncinya adalah ngaji ilmu agama. Ini penting. Ya, makanya Rabi'atul Ra'i, gurunya Imam Malik rahimahullah, pernah mengatakan, al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu itu adalah sarana menuju semua keutamaan. Ya, keutamaan di dunia maupun keutamaan di akhirat, kuncinya adalah ilmu. Baik. Yang ketiga yang perlu kita persiapkan menyongsong bulan Dzulhijjah ini adalah taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak bertaubat kepada Allah, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang dosanya sedikit, ya, beliau setiap hari bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Setiap hari. Ayyuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu 100 kali.
Dalam riwayat yang lain 70 kali. Maka hendaknya bagi kita untuk bertobat kepada Allah, banyak istighfar. Taubat dan istighfar betul disyariatkan setiap waktu. Tapi menjelang bulan-bulan kemuliaan lebih dianjurkan. Supaya apa? Supaya kita diberi kemudahan untuk ibadah. Kenapa? Karena faktor yang menyebabkan seorang itu berat dalam ibadah adalah dosa. Ini yang harus kita pahami. Kenapa sih orang itu kok nggak diberi kekuatan, kemudahan beribadah? Kenapa kok malas untuk beribadah? Faktornya adalah karena tumpukan-tumpukan dosa. Dosa itulah yang membuat berat langkahnya. Dosa-dosalah yang membuat kita ini berat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ya, kami telah mengampuni dosa-dosamu yang telah memberatkan punggungmu. Bayangkan, Rasulullah itu dosanya sedikit, ya, itu pun sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami telah mengampuni dosa-dosamu wahai Muhammad, dosa-dosa yang telah memberatkan punggungmu. Dosa Nabi itu sedikit, tapi memberatkan punggung Nabi. Lantas bagaimana dengan dosa-dosa kita? Ya, wallahi, andaikan kita disuruh mikul dosa-dosa kita, andaikan dosa-dosa itu memiliki bentuk yang harus kita pikul, kita tidak akan sanggup untuk memikul. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk memperbanyak apa? Taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kemudahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk kepada Dzulhijjah. Dzulhijjah adalah bulan terakhir dalam kalender Hijriyah. Disebut Dzulhijjah dari kata hijjah, itu dari kata hajja, yahujju, hijjatan, yaitu haji. Karena haji diwajibkan, disyariatkan di bulan Dzulhijjah, yakni bulan haji. Bulan di mana orang melaksanakan manasik ibadah haji. Ya, seperti sekarang ini sudah mulai pada apa? Mulai pada berangkat tuh jamaah-jamaah haji. Ya, untuk melaksanakan umrah terlebih dahulu. Nanti mereka menunggu sampai pada tanggal 8 Dzulhijjah untuk menunaikan ihram, niat ibadah haji. Ya, jadi haji itu pada bulan Dzulhijjah. Makanya dia disebut Dzulhijjah. Ya, yaitu bulan haji. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Jadi hijju atau hijjah itu artinya apa? Haji. Jadi bulan Dzulhijjah artinya bulan pelaksanaan ibadah haji. Taib. Dan dia merupakan bulan terakhir dalam kalender Hijriyah. Dan dia merupakan satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan
bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala saat Allah menciptakan langit dan bumi ada 12. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. 4 bulan suci, 4 bulan mulia. Apa saja itu? Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Bukhari Muslim, ya. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini biar kita tahu tentang bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, sekarang kita bulan Dzulqa'dah, ini berarti bulan haram. Masuk lagi nanti bulan Dzulhijjah, bulan haram. Kemudian setelah itu bulan Muharram, itu juga termasuk bulan haram. Kemudian bulan Rajab, yaitu bulan sebelum Sya'ban, Ramadan. Itu adalah bulan-bulan yang mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka tahun itu dengan bulan mulia, yaitu bulan Muharram, dan menutup dengan bulan mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah, terutama 10 awalnya, termasuk hari atau bulan yang istimewa, spesial, agung, dan mulia. Apa saja keutamaannya? 1. Nih, kenapa kita perlu tahu keistimewaan bulan ini tadi? Supaya kita lebih mencintai, mengagungkan, memuliakan. Ya. Nah, apa saja keutamaannya? 1. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan kata para ulama, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keistimewaan, keagungan. Dan Allah boleh bersumpah dengan apapun yang dikehendaki. Bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan bulan. Boleh apa tidak? Boleh. Wasyamsi wadduhaha. Ya, bersumpah dengan waktu, wal asr, wadduha, wal fajr. Boleh. Karena Allah itu boleh bersumpah dengan apapun. La yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Wahum yus'alun. Makhluk yang akan ditanya. Ya, hal ini berbeda dengan kita. Kalau kita makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah SWT. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Ya, 10 malam. Apa arti 10 malam di sini? Ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas dan para tabi'in seperti Sa'id bin Jubair, Atta dan yang lainnya. Mereka mengatakan 10 malam yakni 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ini yang dikuatkan oleh mayoritas ahli tafsir. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa makna walayalin asar 10 hari yakni 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi keutamaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, dan Allah tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut istimewa. Yang kedua, di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah, terutama 10 awal bulan Dzulhijjah adalah dia adalah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
hari-hari indah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Ketika Nabi SAW mengabarkan tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah, ini menunjukkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah dicintai oleh Allah. Dan menunjukkan kepada kita tentang keistimewaan. Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mungkin mencintai sesuatu kecuali sesuatu tersebut sangat mulia. Dan Allah memiliki sifat cinta mencintai waktu seperti bulan Dzulhijjah ini, mencintai tempat seperti Mekah, Madinah. Kata Nabi, la anti ahabbul biqa ilallah. Kamu wahai Mekah, kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Allah juga bisa mencintai hamba-hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan yang suci, bersih. Baik. Yang ketiga, kenapa bulan Dzulhijjah itu istimewa? Karena ada hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Kenapa bulan Dzulhijjah istimewa? Karena ada hari Arafahnya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Emang apa keistimewaannya? Keistimewaan hari Arafah. 1. Hari Arafah adalah hari kesempurnaan agama Islam. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati. Aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kata Umar bin Khattab, wallahi saya tahu kapan ayat itu turun. Diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat saat Nabi sedang wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, saat Nabi melaksanakan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Tahun berapa Hajjatul Wada itu? 10 Hijriyah. Tahun 10 Hijriyah. Taib. Yang kedua, di antara keistimewaan hari Arafah, hari pengampunan dosa. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hamba. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala bangga di hadapan para malaikatnya. Bangga kepada kita di hadapan para malaikat. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari neraka. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tikallahu fihi 'abdahu minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hamba dari neraka daripada hari Arafah. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya.
Kemudian Allah bangga di hadapan para malaikatnya, seraya mengatakan, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku? Mereka pengen apa sih? Saya akan kabulkan. Saya akan penuhi. Jadi hadis ini hadis yang sangat agung tentang keutamaan hari Arafah. Makanya hari Arafah ini hari yang sangat spesial, istimewa, jangan sia-siakan. Ya, nanti ya lihat keputusan dari pemerintah kapan tanggal 1-nya, dari tanggal 9 itu adalah hari Arafah. Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di antara yang paling ditekankan yaitu apa? Puasa. Puasa Arafah. Yang pahalanya menghapus dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Subhanallah. Puasa sedino tok, tapi pahalanya menghapus dosa 2 tahun. Ya, juga yang sangat dianjurkan di hari Arafah adalah memperbanyak doa dan zikir. Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Maka persiapkan doa-doa terbaik kita di hari Arafah. Ya, ini sangat-sangat dianjurkan. Dahulu para ulama memanfaatkan hari Arafah untuk banyak apa? Berdoa. Sama seperti para jamaah haji. Wukuf itu artinya apa sih? Banyak berdoa. Mulai zuhur sampai menjelang maghrib, kerjaannya cuman berdoa kepada Allah SWT. Mohon ampun, ya, berdoa kepada Allah SWT, merengek sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah itu Maha Adil, tidak semua hambanya bisa berangkat haji. Makanya bagi yang tidak haji dianjurkan berpuasa, karena doa orang yang berpuasa itu mustajab. Baik. Jadi, kenapa bulan Dzulhijjah itu istimewa? Karena ada hari Arafah. Yang keempat, kenapa bulan Dzulhijjah itu istimewa? Karena ada hari raya Idul Adha. Ya. Tanggal berapa? 10. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, a'dhamul ayyami indallah yaumun nahri wa yaumul qarri. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan. Tanggal 10. Wa yaumul qar, dan hari ya qar, yaitu tanggal 11. Qar itu artinya menetap di Mina. Ya, menetap di Mina. Karena jemaah haji pada tanggal 11 itu menetap di Mina. Ya, taib. Jadi Nabi mengatakan hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan. Kenapa? Karena di situ pada tanggal 10 itu disyariatkan untuk ya salat Idul Adha, disyariatkan untuk berkorban, menyembelih, yang itu merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam. Ya, syariat agung, syariat yang mulia yang dianjurkan di dalam agama. Ya. Taib. Yang kelima, di antara keutamaan bulan Dzulhijjah adalah terkumpulnya ibadah-ibadah mulia. Terkumpulnya ibadah-ibadah mulia. Seperti puasa, salat, doa, zikir, haji, umrah, salat Idul Adha, ibadah kurban, semuanya ngumpul di bulan Dzulhijjah. Makanya Pak, ini bulan istimewa. Mungkin banyak orang tahu ya tentang keutamaan Ramadan, tapi masih banyak yang belum tahu tentang keutamaan Dzulhijjah. Masih banyak yang menganaktirikannya. Maka tugas kita ya, setelah kita mengetahui, ya kita ajak, kita sebarkan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, ya kita sebarkan. Liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Kata Nabi SAW, siapa yang
menyaksikan ilmu, mendapatkan ilmu, hendaknya menyampaikan kepada yang tidak menghadiri, yang tidak hadir. Ya, karena menyebarkan ilmu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Masalah yang terakhir, amalan-amalan apa yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah? Setelah kita mengetahui keagungannya, tentu kita ingin untuk mengisi bulan ini dengan ibadah kepada Allah. Terus, amalan apa yang sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah ini? Tadi sudah kita sampaikan bahwa ibadah itu luas. Cakupannya luas, pintu-pintu kebaikan itu banyak. Sehingga disyariatkan bagi kita memperbanyak ibadah. Apapun, baik itu ucapan, perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah, maka dianjurkan bagi kita meningkatkan frekuensinya untuk berlomba-lomba di bulan Dzulhijjah ini. Hanya saja ada amal-amal ibadah yang lebih diprioritaskan. Jadi ibadah itu umum, tapi kalau bulan Dzulhijjah ada amalan-amalan ibadah yang lebih diprioritaskan. Setidaknya ada 5 amal ibadah yang diprioritaskan. Pertama, yaitu puasa. Perbanyak puasa di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 disyariatkan bagi kita memperbanyak puasa. Ya, karena puasa adalah termasuk amal saleh. Yang disebutkan oleh Nabi, tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Puasa termasuk amal saleh atau tidak? Ya. Makanya ada riwayat dari sebagian istri Nabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Rasulullah itu puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Dan ini dipraktekkan oleh sahabat tabi'in. Ibnu Abbas misalkan, beliau puasa 9 hari, ya, Ibnu Umar, ya, juga Sa'id bin Jubair, Atta, Hasan al-Basri dan sebagainya. Ya. Dan ini pendapat mayoritas ulama bahwa puasa 9 hari itu sunnah. Bahkan kata Imam Nawawi, mustahabbun istihbaban syadidan. Puasa 9 hari bulan Dzulhijjah itu sangat-sangat disunnahkan. Itu penekanan itu. Mustahabbun istihbaban syadidan. Sangat-sangat ditekankan. Ya, sangat-sangat dianjurkan. Jadi bukan tanggal 9 saja loh ya. Mulai tanggal 1 sampai 9. Hanya yang paling ditekankan dari 9 hari ini adalah tanggal 9-nya. Yaitu hari Arafah yang pahalanya menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi kalau kita bisa memperbanyak puasa mulai tanggal 1 sampai 9, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, bisanya cuma 3 hari, 4 hari, alhamdulillah. Ya. Kalau kita nggak bisa, 3 hari nggak bisa, 2 hari nggak bisa, paling tidak 1 hari, yaitu tanggal 9. Ya, nggak bisa juga, kebangetan ya. Lo eman lo Pak. Ya, sampean puasa 1 hari, pahalanya menghapus dosa-dosa 2 tahun. Eman kalau kemudian disia-siakan. Dulu ulama, masya Allah, ya, ada namanya Atta al-Khurasani, ini seorang tabi'in. Beliau bangunkan istrinya, anak-anaknya untuk sahur puasa Arafah. Ya, bangunkan, dilatih. Kita latih anak-anak kita untuk puasa Arafah. Walaupun cuma sunnah ya, bukan wajib, tapi kita latih. Supaya anak-anak ini tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pendidikan anak sejak kecil menentukan arah pendidikan mereka saat dewasa. Kalau kita sudah mendidik anak kita sejak kecil dengan ibadah yang baik, agama yang baik, insya Allah, ya, saat dewasa dia akan terbiasa. Ya, maka ajak istri kita, anak-anak kita, ya,
untuk memperbanyak puasa. Lebih bagus kalau mulai tanggal 1 sudah dimulai. Latihan, mokel-mokel dhisik gak apa-apa ya. Nah, nanti kalau sampai tanggal 9 tok berat. Ya. Wis suwi praine dari Ramadan terus tanggal 9 puasa lagi, itu biasanya berat. Nah, tanggal 1 latihan dulu lah. Ya, tanggal 1 latihan. Kemudian tanggal 9 insya Allah sudah terbiasa. Baik, ini yang pertama yaitu apa? Perbanyak puasa. Yang kedua yang dianjurkan adalah haji dan umrah. Haji dan umrah. Kita tahu haji itu termasuk rukun Islam dan syiar di antara syiar Islam, kewajiban bagi yang mampu. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Untuk Allah kewajiban ibadah haji itu bagi yang mampu. Bahkan Nabi SAW memberikan keutamaan yang besar bagi orang yang menunaikan ibadah haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga. Haji yang mabrur, bukan mabur, bukan sekedar mabur tok. Mabrur. Apa mabrur itu? Haji yang mabrur yaitu haji yang ikhlas karena Allah. Hajinya ikhlas karena Allah, karena ibadah. Bukan haji supaya dipanggil Pak Haji, ya, Bu Haja, nggak dipanggil Pak Haji ngamuk. Antri ini 30 tahun, saya dipanggil Pak RT ya. Nah, ya. Jadi kemudian yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Hajinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga, haji yang mabrur itu hajinya dengan harta yang halal. Innallaha ta'ala thayyib, la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jangan sampai pergi haji, ya, biaya hajinya dari korupsi, dari riba, ya, begal misalkan. Nah, baik. Jadi dianjurkan bagi kita, bagi yang memiliki kelebihan harta untuk menunaikan ibadah haji, ya, untuk umroh karena pahalanya sangat besar sekali, ya. Maka siapapun di antara kita yang punya kesempatan, ya, jangan tunda-tunda. Apalagi kita di Indonesia ini antrinya saja udah lama, nggak salah 30 tahun atau 40 tahun, ya. Nah ini antrinya tok itu segitu. Maka kalau yang bisa mampu, ya segera daftar. Lebih bagus lagi kalau yang nggak pakai antri, furoda, ya. Tapi ya lumayan, ya 250 juta. Nah, insya Allah, ya, Allah Maha Kaya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Taib. Yang ketiga, di antara amal ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah adalah ibadah kurban. Ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Termasuk menyembelihlah adalah ibadah kurban. Karena ibadah kurban itu artinya ibadah kepada Allah dengan menyembelih binatang ternak. Ya, pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Itu namanya ibadah kurban. Dan ini disyariatkan. Karena ini syiar di antara syiar-syiar Islam. Disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar bahwa Nabi SAW 10 tahun di Madinah gak pernah beliau itu meninggalkan ibadah kurban. Nah ini bagi yang memiliki harta, uang, kelebihan rezeki, sisihkan untuk kurban. Jangan sampai untuk beli laptop bisa, beli HP bisa, beli mobil bisa, tuku ibadah kurban, ya, beli hewan kurban nggak bisa. Ya, nah, butuh jihad untuk melawan was-was setan. Ya,
Kadang-kadang setan eman-eman duit ya. Nah, duit 3,5 juta eman-eman, mending juga ngopi. Ya, nah, mending buat ke warung, mending buat jalan-jalan. Kadang seperti itu. Ya. Nah, maka kita harus melawan godaan-godaan setan. Makanya sedekah itu butuh keberanian. Butuh keberanian. Sebagaimana jihad butuh keberanian, sedekah itu juga butuh keberanian. Ya, karena sifat manusia itu adalah cinta kepada harta. Makanya kita diuji sama Allah SWT. Sampean lebih cinta Allah atau lebih cinta sama harta? Kalau orang-orang yang cinta sama harta, eman-eman. Tapi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengorbankan sebagian harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara amal ibadah yang ditekankan di bulan Dzulhijjah adalah banyak zikir dan doa. Banyak zikir dan doa. Wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nabi bersabda, ma min yaumin azka indallah min hadhil ayyamil 'ashr fa aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Tidak ada hari yang lebih suci di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah takbir, Allahu Akbar. Ya, perbanyaklah tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah di bulan Dzulhijjah. Disuruh banyak zikir. Nabi juga bersabda, ayyamut tasyrik, ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik, hari tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12 dan 13 Dzulhijjah itu adalah hari bersenang-senang, makan, minum. Tapi enggak sampai situ saja. Apa lanjutannya? Wa dzikrin lillah, zikir kepada Allah. Makanya kita disyariatkan untuk banyak takbiran di bulan Dzulhijjah. Dan perlu diketahui, takbiran itu ada dua macam. Ada takbiran yang namanya takbir mutlak. Kapanpun, dimanapun, kita dianjurkan untuk takbiran. Dan itu dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah sudah diperbolehkan untuk takbiran. Takbir mutlak. Di rumah, di jalan, di masjid, ya, di kantor. Dulu sahabat Ibnu Umar, Abu Hurairah itu pergi ke pasar malahan takbiran. Nanti orang-orang pada niru. Ya. Sekarang kalau orang mau takbiran tanggal 1 di CII. Nah, ini sudah disyariatkan sebenarnya. Baik, yang kedua, takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Takbir muqayyad maksudnya takbir yang disyariatkan setelah sholat. Takbirannya setelah sholat 5 waktu. Nah, ini disyariatkan mulainya sejak fajar hari Arafah. Sejak fajar hari Arafah. Setelah sholat subuh kayak ini misalkan, tapi hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai kapan? Akhir hari tasyrik. Setelah terbenamnya matahari. Tanggal 13 Dzulhijjah. Setelah terbenamnya matahari, maka itu disyariatkan bagi kita untuk takbir, apa tadi namanya? Muqayyad. Muqayyad itu takbir setelah sholat. Ya, nah, jadi ada takbiran mutlak dan ada takbiran muqayyad. Taib. Jadi intinya kita harus memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan subhanallah, kita kalau perhatikan syariat Islam ini, kita hampir setiap aktivitas kita itu ada zikirnya. Mau makan ada zikirnya, ada doanya. Setelah makan ada. Setelah sholat ada zikirnya. Ya, pakai baju ada zikirnya. Mau tidur ada zikirnya. Bangun tidur ada zikirnya. Mau ke toilet ada zikirnya. Keluar toilet ada zikirnya. Turun hujan ada zikirnya. Ya, keluar rumah ada zikirnya. Setiap aktivitas kita ada zikirnya. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita supaya enggak termasuk orang-orang yang lalai.
lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terakhir, amalan yang paling ditekankan di bulan Dzulhijjah adalah memberi manfaat kepada manusia. Memberi manfaat kepada manusia. Membahagiakan orang lain. Menampakkan keceriaan, kebahagiaan. Karena hari raya itu hari kebahagiaan. Hari kebahagiaan. Makanya hari raya, kemudian juga hari-hari tasyrik, tampakkan kegembiraan. Jangan murung, sedih. Nggak boleh itu. Hari raya itu harus gembira. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, idharu sururi yaumal id min sya'airiddin. Menampakkan kegembiraan di hari raya itu termasuk syiar agama. Syiar agama. Jadi kalau ada yang sedih, ya, itu nggak bagus. Kenapa kok sedih? Tangkuake, nah, ya gimana lah, ya, sembunyikan kesedihannya, ya. Dan bentuk kegembiraan tersebut, ya, dengan Allah bolehkan kita makan, minum dari daging kurban. Makanya tadi kata Nabi SAW apa? Hari-hari tasyrik itu adalah hari makan, minum, dan zikir kepada Allah. Silahkan. Silahkan. Ya, nyati bareng misalkan. Monggo. Ya. Bakso bareng misalkan. Monggo. Ya, bikin hal-hal yang menyenangkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Dipersilahkan. Dianjurkan. Ya. Nah, kemudian saling berbagi antara satu dengan yang lain. Saling berbagi antara satu dengan yang lainnya. Makanya mari kita bantu di hari Arafah ini, di hari bulan Dzulhijjah ini, banyak membantu orang, sedekah, bantu orang. Apa yang kita bisa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Bantu para fakir miskin, para janda, anak-anak yatim, ya, supaya mereka semuanya bahagia, supaya mereka ceria di bulan yang mulia ini. Baik. Saya kira itu yang bisa kita bahas, ya, tentang bulan Dzulhijjah, amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, kita diberi kekuatan dan kemudahan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Dzulhijjah. Ya, demikian yang bisa kita bahas, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.